Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Srianto dari kelas A3 dengan NIM 1906 1110 1118. Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep analisis SIPSET atau SIPSET analisis yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman sekaligus untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Perencanaan dengan dosen pengampu. Oke, baiklah. Di sini sudah ada share screen-nya. Jadi sebenarnya apa itu analisis share? Nah, artinya itu analisis share merupakan suatu analisis mengenai perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah. Jadi artinya kita menganalisa perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi. Nah, indikator kegiatan ekonomi itu kan bisa diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan baik dari konsumen, produsen. Nah, kegiatan ekonomi itu berupa produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah. Nah, kita menganalisa produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu. Nah, dua titik waktu di sini itu ada tahun awal dan tahun akhir atau tahun dasar dengan tahun sekarang. Jadi contohnya itu kayak gini. Ini tahun awal, ini tahun akhir. Nah, terus pada suatu wilayah misalnya, terus di wilayah B, di wilayah A itu bisa dikategorikan sebuah wilayah provinsi, dan di wilayah B itu bisa dikategorikan sebagai wilayah nasional. Nasional itu berupa negara. Oke. Terus komponen SSA, ya saya sebutkan di sini, atau saya singkat saja dengan SSA atau share analisis nasional atau PN. Kemudian yang kedua adalah komponen pertumbuhan proporsional atau PP. Dan yang ketiga adalah komponen pertumbuhan pangsa wilayah atau PPW. Nah, komponen pertumbuhan nasional atau PN merupakan perubahan produksi atau kesempatan kerja di suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi atau kesempatan kerja nasional secara umum, misalnya perubahan kebijakan ekonomi nasional. Nah, perubahan kebijakan nasional ini bisa mempengaruhi perubahan ekonomi berupa produksi atau kesempatan kerja. Nah, itu adalah PPN. Terus yang kedua adalah komponen pertumbuhan proporsional atau PP. Nah, PP ini adalah komponen pertumbuhan proporsional yang terjadi karena perbedaan setiap sektor dalam permintaan produk akhir, ketersediaan bahan mentah, kebijakan industri seperti kebijakan perpajakan, subsidi, dan price support, serta struktur pasar. Jadi PP ini akan meningkat atau menurun. Artinya meningkat di sini itu ada pertumbuhan, menurun di sini adalah diartikan sebagai sebuah kemunduran. Nah, itu disebabkan oleh demand akhir atau permintaan akhir dan
ketersediaan bahan mentah, subsidi, struktur pasar, dan kebijakan industrial seperti pajak. Nah, inilah penyebab-penyebab mengapa PDB itu bisa naik atau bisa turun. Kemudian yang ketiga adalah komponen pertumbuhan pangsa wilayah atau PPW. Nah, PPW ini terjadi karena peningkatan atau penurunan produksi atau kesempatan tenaga kerja di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Jadi kita mencoba membandingkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh keunggulan komparatif. Nah, keunggulan komparatif ada ada pertukaran barang ya di sini. Keunggulan komparatif, akses ke pasar, terus dukungan kelembagaan, prasarana sosial, ekonomi, serta kebijakan ekonomi regional. Nah, itu adalah hal-hal yang menentukan naik turunnya komponen pertumbuhan pangsa wilayah pasar. Terus kelemahan SSA. Nah, kelemahan SSA itu ada 3. Yang pertama, persamaan SIPSER tidak mempunyai implikasi-implikasi keperilakuan. Nah, implikasi-implikasi yang dimaksud itu bagaimana? Nah, misalnya ada peneliti menemukan bahwa pengaruh keunggulan komparatif adalah di wilayah. Oh, begini. Pengaruh keunggulan komparatif adalah positif di wilayah A misalnya, tapi negatif di wilayah lainnya. Nah, namun kalau dalam analisis besar sendiri itu tidak dijelaskan. Jadi langsung saja pengaruh keunggulan komparatif di beberapa wilayah tanpa dia menyebutkan apakah dia pengaruhnya itu positif atau negatif. Tidak ada itu dalam besar. Terus yang kedua, asumsi dalam PP dan PPW dianggap sama. Ini sama ya, dianggap sama. Asumsinya itu dianggap sama. Asumsi itu kayak gimana? Asumsi itu bisa dikategorikan sebagai perubahan baik itu penawaran, permintaan, teknologi, dan lokasi itu semuanya sama. Padahal belum tentu ya semuanya sama. Terus yang ketiga, semua barang yang diasumsikan dijual secara tradisional. Nah, melihat era modern saat ini, belum tentu juga barang itu dijual secara tradisional semua. Bahkan paling banyak hari ini itu barang-barang itu dijual secara modern. Modern dalam hal ini sudah menggunakan alat teknologi yang lebih canggih. Pemasaran dan cara-cara promosinya sudah lebih modern dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Nah, terus di sini sudah ada tabel yang saya ambil datanya kemarin. Itu ada tabel produk domestik regional bruto sosial atau PDRB, SS, dan produk domestik bruto Indonesia PDB INA tahun 1995 dan 2000. Ini datanya sudah lumayan lama ya. Dalam angka-angka hipotesis dalam miliar. Nah, perlu kita pahami bahwa dalam analisis besar itu mirip dengan analisis input output bahwa dia masih menggunakan suatu uang yang namanya miliar rupiah. Nah, itu masih digunakan. Baiklah. Nah, terus dalam menghitung analisis besar itu perlu langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita menentukan dulu indikator kegiatan ekonomi. Nah, indikator kegiatan ekonomi kan itu bisa berupa produksi, pendapatan, nilai tambah, kesempatan kerja, dan sebagainya. Nah, kita tentukan dulu, misalnya kita tentukan produksi. Misalnya kita menentukan indikator ekonomi itu ambil dari produksi. Tentunya itu kita bakalan mengacu pada produksi barang dan jasa. Terus, setelah menentukan indikator kegiatan ekonomi, kita menentukan tahun dasar analisis
ya tahun dasar analisis itu bisa dikatakan sebagai tahun awal ya, tahun awal analisis, dan tahun akhir analisis atau tahun sekarang. Nah, terus setelah kita menentukan kedua tadi, kita masuk pada penentuan sektor ekonomi yang dianalisis. Misalnya, hanya sektor ekonomi tertentu saja, contohnya pertanian. Pertanian ini kita analisis, kemudian dikelompokkan lagi apakah sektor ekonomi ini masuk dalam kelompok sektor primer, industrial, utilitas, dan jasa berdasarkan semua sektor semuanya. Dan sama yang tadi saya sebutkan bahwa ketika kita sudah menentukan indikator ekonomi, menentukan tahun awal tahun dasar, kita langsung menentukan yang namanya sektor. Nah, ketika kita mengambil indikator kegiatan ekonomi adalah produksi, artinya kita akan berfokus pada pengambilan sektor yaitu pertanian, pertambangan, penggalian industrial, pengolahan. Nah, ini adalah sebuah sektor yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghitung perubahan indikator kegiatan ekonomi PDRB atau kesempatan kerja dari sektor I pada wilayah J. Nah, kita bakalan menghitung perubahan indikator kegiatan ekonomi. Jadi nantinya itu bakalan dihitung ini. Nah, terus selanjutnya langkah-langkah analisis. Nah, dalam langkah-langkah analisis ini dibagi lagi beberapa poin. Yang pertama, menghitung rasio indikator kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi kan bisa berupa produksi atau kesempatan kerja. Nah, kita akan melihat lagi atau mengenal lebih jauh lagi tentang komponen-komponen selain dari PN, PP, PP, PPW. Nah, itu ialah RA, RI, RA, RI besar, kemudian RI kecil, kemudian kita gabungkan RI besar kurang dengan RA, kemudian RI kecil dikurang dengan RI besar. Nah, di sini kita awalnya akan menghitung RA besar. Nah, RA besar itu sendiri adalah dirumuskan yakni RA wilayah 1 atau Y absen, kemudian dikurang dengan Y total. Kemudian dibagi dengan Y total. Jadi saya ulangi lagi bahwa RA besar itu dirumuskan dengan Y absen atau wilayah produksi kesempatan kerja nasional pada tahap akhir analisis dikurang dengan Y total produksi kesempatan kerja nasional pada tahun dasar awal atau awal analisis dibagi dengan produksi atau kesempatan kerja nasional pada tahun dasar atau tahun awal analisis. Nah, itu rumus dari RA besar. Jadi kita langsung saja yang menghitungnya. Sini ya. Kemudian dalam kurung dengan dalam kurung I absen atau absen atau produksi kesempatan kerja nasional pada tahun akhir analisis. Jadi dia tahun akhir ini kan nasional berarti Indonesia. Dia tahun akhir analisis berarti 2000 PDB 2000 dikurang dengan jadi
PDB totalnya. Jadi total PDB tahun 2000 atau tahun akhir atau tahun sekarang dikurang dengan PDB awal tahun awal dibagi dengan PDB total PDB di tahun awal. Nah, hasilnya ini. 0,40. Jadi, saya ulangi lagi. Sama dengan total PDB di tahun akhir dikurang dengan total PDB di tahun awal kemudian dibagi dengan total PDB di tahun awal. Nah, soalnya hasil dari sendiri patennya. Jadi dia itu nilainya sama semua, itu tetap sama. Terus kita menghitung RI. RI itu dirumuskan I absen di produksi atau batang kerja akhir dikurang dengan YI di absen I. Nah, baiklah, lanjut. Jadi
Kita akan mencoba menghitung RI besar. RI besar itu dirumuskan dengan Y absen I dikurang YI dibagi YI, di mana Y absen I adalah produksi atau kesempatan kerja nasional atau PDB dari sektor I pada tahun akhir analisis. Kemudian untuk YI sendiri adalah produksi atau kesempatan kerja nasional dari sektor I pada tahun dasar atau tahun awal analisis. Nah, kita akan mencoba menghitung RI besar. Nah, produksi pada tahun akhir analisis di nasional. Nah, ini kemudian kita kurang dengan tahun awal dibagi tahun awal. Ini adalah rumus dari perhitungan RI besar. Hasilnya 0,20. Nah, kita tarik saja ke bawah untuk mempercepat. Nah, terus selanjutnya kita akan menghitung RI kecil. Nah, RI kecil itu adalah Y absen IJ dikurang dengan YIJ dibagi dengan YIJ. Nah, kalau dia di YIJ artinya produksi atau kesempatan tenaga kerja dari sektor I pada wilayah ke J pada tahun dasar analisis. Untuk YI ya absen IJ. Nah, untuk YIJ sendiri adalah produksi atau kesempatan kerja dari sektor I pada wilayah J pada tahun dasar analisis. Artinya wilayah J itu adalah provinsi. Nah, kita akan coba menghitung dengan dalam kurung tahun dasar di tahun awal ya. Tahun akhir ya, tahun akhir analisis dikurang dengan tahun awal dibagi dengan tahun awal analisis. Nah, ini adalah hasil dari RI. Tarik ke bawah, dapat hasilnya. Nah, kemudian kita gabungkan RI besar dikurang dengan RA besar. Nah, RI besar dikurang dengan RA besar. Itu harusnya sama dengan dalam kurung kita cari hasil dari RI besar itu 0,20 dikurang dengan RI kecil RI besar dikurang dengan RA besar itu 0,40, kemudian hasilnya adalah 0,20. Nah, ini dia hasilnya. Terus kita akan mencoba kembali menghitung RI kecil dikurang dengan RI besar. Nah, RI kecil itu sendiri kan nilainya sama dengan 0,25 RI besar. RI kecil 0,25 kurang dengan RI besar. Oke.
tarik saja ke bawah. Oke. Nah, terus kita akan mencoba menghitung PN IJ. Nah, cara menghitung PN atau komponen pertumbuhan wilayah itu langsung saja RA besar dikali dengan YIJ atau komponen atau produksi kesempatan kerja di sektor I pada wilayah J pada tahun dasar analisis. Berarti RA besar dikali dengan YIJ atau produksi kesempatan kerja dari sektor I pada wilayah J tahun dasar analisis. Nah, ini berarti provinsi ya, provinsi atau Sulawesi Selatan ini. Tahun dasar kita ambil ini. Lihat kembali, sudah benar atau belum? Nah, sudah benar. Yang ini hasilnya. Kita tarik saja ke bawah. Kemudian menghitung persentase dari PNIJ. Cara menghitung persentase dari PNIJ itu mudah. Kita tinggal menghitung hasil dari PNIJ itu sendiri, kemudian dibagi tahun dasar provinsi tadi, kemudian dikali 100. Dengan dalam kurung hasil dari PNIJ itu kemudian kita bagi dengan tahun dasar tadi, ini tahun dasar provinsi, kemudian kita balas kurung kali 100. Nah, ini adalah persentase dari PN atau pertumbuhan nasional di sektor I pada wilayah J. Terus kita akan menghitung PP atau pertumbuhan proporsional pada sektor I di wilayah J. Nah, perhitungannya mirip-mirip, tidak terlalu jauh berbeda. Itu RI besar dikurang RA besar, kemudian dikali dengan YIJ atau produksi kesempatan kerja dari sektor I pada wilayah J tahun dasar analisis. Nah, kita coba dengan dalam kurung RI besar dikurang dengan RA, kemudian dikali dengan tahun dasar atau tahun awal di sektor I wilayah J. Wilayah J tahun awal. Nah, ini dia. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, persentasenya itu cara menghitung persentasenya kita langsung saja RI kurang RA
kurung RI kurang RA, RI kurang RA, kemudian dikali dengan 100. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ada juga cara lain. Cara lainnya itu hasil dari PPIJ, hasil dari pertumbuhan proporsional itu dari ini, kemudian dibagi dengan YIJ tahun awal, kemudian kali 100. Sama, hasilnya sama. Nah, terus pertumbuhan kemudian komponen rumusnya RI kecil dibagi dengan YIJ atau produksi kembang kerja di sektor I pada wilayah J tahun dasar analisis. Coba sama dengan RI kecil dikurang dengan RI besar dikali dengan YIJ tadi. Nah, ini hasilnya. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya banyak. Biasanya. Kalau dia ada tanda begitu, kita tarik saja. Ya, itu banyak. Nah, untuk persentase sendiri, itu mirip-mirip kayak PP sendiri. PP itu punya dua cara. Yang pertama adalah cara RI dengan RI kecil dikurang dengan RI besar. RI kecil dikurang dengan RI besar RI kecil dikurang dengan RI besar kali 100. Hasilnya. Nah, cara kedua, PP hasil dari PPW yaitu 5 ini dibagi dengan YIJ awal atau provinsi yang kurung dikali 100. Nah, sama hasilnya. Nah, untuk PB sendiri, PB itu tidak ada dalam soalnya. Tidak ada konsep yang saya dapatkan, yang saya pelajari. Hanya dia mengikuti alur perhitungan temannya, yaitu PW. Saya langsung saja. PW itu perhitungannya. Jadi dia tinggal menjumlahkan antara PP dengan PPW atau pertumbuhan pangsa wilayah. Kita coba ya. PP hasil dari PP ini kemudian ditambah dengan PPW.
TP ditambah dengan TTW. Nah, hasilnya ini. Jadi perhitungan TB itu TP ditambah PPW. Tarik saja ke bawah. Untuk persentasenya itu dia cuma satu cara, yakni PB itu sendiri, hasil dari PB itu sendiri. Hasil dari PB itu sendiri. Kemudian dibagi dengan YIJ awal provinsi. Kemudian dikali 100. Nah, ini adalah hasil dari PBIJ. Nah, jika dia hasilnya negatif, itu mengatakan bahwa pertumbuhan sektor I di wilayah J di level daerah bawah masih lebih kecil daripada pertumbuhan di level nasional. Kemudian kalau dia nah itu ketika dia hasilnya negatif. Nah, kira-kira seperti itulah perhitungan dari konsep analisis user. Nah, kemudian ketika PP-nya itu, ya, PP ini kan dia nilainya ada negatif dan positif. Nah, ketika PP itu lebih kecil dari 0, itu menunjukkan bahwa sektor I di wilayah J tumbuh melambat. Nah, ketika dia di bawah 0, artinya ini negatif. Ketika dia ada negatif, itu di bawah 0, itu pertumbuhannya lambat. Ketika dia positif atau dia di atas 0, itu pertumbuhannya cepat. Begitu juga dengan PPN dan PPW. Jadi ketika dia di bawah 0 itu pertumbuhannya kecil, pertumbuhan di sektor I wilayah J itu melambat atau kecil. Ketika dia di atas 0, pertumbuhan di sektor I wilayah J itu akan cepat. Nah, itulah hasil dari pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.